Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian bersama Komsos Keuskupan Agung Merauke, edisi Minggu 23 Januari tahun 2022. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ini gereja merayakan hari Minggu Sabda Allah. Pada tanggal 30 September tahun 2019, pada peringatan Santo Hieronymus, Paus Fransiskus menerbitkan surat apostolik Epiruit Illis berupa motu proprio yang menetapkan bahwa hari Minggu biasa ketiga menjadi Minggu Sabda Allah dan diperuntukkan bagi perayaan, pendalaman, dan penyebaran Sabda Allah. Dalam suratnya, Paus Fransiskus juga menulis, hari yang diperuntukkan bagi Alkitab ini bukan satu kali setahun, namun satu kali untuk seluruh tahun, agar kita sungguh merasa perlu menjadi sahabat dan intim dengan kitab suci dan Dia yang bangkit, yang tidak berhenti membagikan sabda dan roti di dalam komunitas umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ini adalah tahun ketiga perayaan Minggu Sabda Allah. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus hadir di rumah ibadat di Nazaret, di kampung halamannya. Di rumah ibadat itu Yesus membaca teks nubuat Nabi Yesaya tentang misi Sang Mesias. Dan di hadapan jemaat yang berhimpun di situ Yesus menegaskan, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mengatakan pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya, Yesus menerapkan nubuat Nabi Yesaya itu pada dirinya, bahwa Roh Tuhan ada padanya, Roh Tuhan telah mengurapi dia, dan tujuan pengurapannya sebagaimana nubuat Nabi Yesaya, yakni untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa pesan yang bisa kita petik dari sabda Tuhan hari ini. Pertama, sabda Tuhan hari ini adalah kabar gembira yang menyadarkan kita lagi bahwa Tuhan ingin membebaskan kita dari belenggu-belenggu penderitaan dan ketidakberdayaan. Tuhan berkenan memulihkan situasi hidup kita yang kadang diliputi oleh penderitaan agar kita merasakan sukacita dalam hidup ini. Karena itu, jangan berkecil hati atau putus asa ketika kita mengalami penderitaan dan kesulitan dalam hidup ini. Yang paling penting yakni sebagai orang beriman, kita percaya dan menaruh harapan yang kuat pada Tuhan. Dengan pengharapan itu akan muncul semangat baru dalam diri kita untuk bangkit dari keterpurukan, untuk maju dan untuk melihat bahwa kehidupan belum berakhir. Selagi kita hidup, maka itu berarti masih ada kesempatan untuk bangkit dan membaharui diri. Karena kita yakin Tuhan tidak tutup mata terhadap apa yang sedang kita alami dan sedang kita perjuangkan. Kedua, tugas perutusan Kristus adalah tugas perutusan kita juga. Melalui pembaptisan dan krisma, kita mengimani Kristus, menerima pengurapan Roh Kudus, dan ambil bagian dalam tugas perutusan Kristus. Seperti Kristus, kita diutus untuk menjadikan sabda Allah itu tergenapi dalam pengalaman hidup kita. Pertanyaannya, apakah sabda Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, bahkan yang kita wartakan juga tergenapi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari?
Ada kalanya kita membaca dan mendengarkan atau bahkan mewartakan tentang pengampunan, tentang cinta kasih, tentang pertobatan dan sebagainya, tapi tidak ada bekas atau tidak ada tandanya sama sekali di dalam diri dan kehidupan kita. Padahal dalam hidup sehari-hari kita senantiasa diperhadapkan dengan kenyataan penderitaan orang-orang di sekitar kita. Mereka menderita karena ditindas, diperlakukan tidak adil, miskin, sakit, kehilangan harapan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Tuhan membutuhkan hati dan tangan kita untuk ambil bagian dalam mewujudkan misi dan perutusannya bagi manusia. Pertanyaannya, apakah kita rela dan berani untuk terlibat? Yang pasti kepedulian dan uluran tangan kita terhadap mereka yang menderita menjadikan sabda Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan dan wartakan menjadi tergenapi di dalam hidup kita. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Sabda Allah ini kita tidak sekedar sadar akan tugas dan putusan kita, atau sadar bahwa Roh Kudus senantiasa membimbing dan memampukan kita, tapi kita siap sedia diutus untuk mewartakan dan menghadirkan kabar gembira bagi sesama. Sehingga di mana kita hadir, di sana kasih Tuhan yang membawa sukacita, harapan, pengampunan, dan peneguhan dialami, dan di sana juga sabda Tuhan tergenapi di dalam hidup dan karya kita. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.